Islam itu menjaga hak. Kalau milik seorang istri adalah milik seorang istri, bukan di saat seorang wanita menikah dengan seorang laki-laki serta-merta harta istri miliknya suami, itu enggak. Harta istri adalah harta istri yang diwaris dari bapaknya, harta istri. Dijaga haknya. Enggak ada lebur begitu. Jadi tidak boleh harta istri langsung miliknya suami. Biasanya ibu-ibu itu punya harta suami, duit suami duitku ya bang, ya iya, tapi duitku bukan duitmu nih. Curang itu istri itu. Nah, duitmu, duit suami, suami. Cuman di saat sudah diberikan babnya lain. Jadi kalau seorang istri punya warisan dari orang tuanya, kekayaan dan sebagainya, sertifikat atas nama dia, miliknya dia, bukan milik suami. Milik suami, miliknya suami. Baru kalau ada yang meninggal dunia, saling mewarisi. Siapa yang meninggal dunia duluan diwarisi. Suaminya meninggal, istri mewarisi sang suami. Yang diwaris mana? Bukan duitnya istri, bukan harta istri, harta suami. Harta istri tetap nggak akan berubah. Harta suami diwaris. Baik, itu sebetulnya adalah urusan pembagian waris. Kemudian, kalau suami meninggal dunia, apakah harta itu diwaris seketika atau nunggu istrinya meninggal? Nah, ini biasanya adalah yang di masyarakat kita, kalau ada bapak meninggal, kenapa kok tidak dibaris waris, tidak dibagi warisnya, nak? Aduh, ibunya masih hidup. Terus gimana? Didoain ibunya cepat mati atau bagaimana? Kan kurang ajar namanya gitu tuh. Bukan begitu. Bapak meninggal dunia, diwaris, ibu mendapatkan bagian. Harus ibu mendapatkan bagian. Jika punya anak sang mayit, ibu dapatkan 1/8, sisanya dikasihkan sang anak-anak. Baik. Itu kalau bapak yang meninggal dunia segera diwaris. Ibu mendapatkan dan anak didapatkan. Cuman pertanyaannya, apa boleh tidak dibagi lalu dikelola ibu? Jawabnya enggak boleh. Enggak boleh dikelola ibu kecuali semua anaknya sudah dewasa. Semua anaknya sudah dewasa dan semuanya ikrar, ibu, jatah kami berikan kepada ibu. Ibu saja yang kelola. Ini pernah terjadi dalam sebuah keluarga, karena usaha ini yang memegang kendalinya adalah suami dan istri, suami istri. Anak masih belum bisa. Akhirnya sang bapak meninggal dunia. Dan mestinya perusahaan ini akan diwaris. Kalau diwaris bakal hancur. Akan tapi bagaimana agar halal? Semua anak yang sudah dewasa disuruh ikrar. Pun nanti kalau ibunya meninggal juga kepada anak-anak, nggak ada beda. Sehingga kita suruh ikrar, membuat catatan ikrar bahwasanya bagian saya dari abah saya akan saya serahkan kepada ibu, saya berikan kepada ibu. Maka semua diberikan kepada ibu dengan sukarela tentunya. Maka saat itu ibu yang mengelola, karena harta itu semua menjadi miliknya ibu. Tapi anak harus menyerahkan. Tapi seorang anak jika belum menyerahkan, maka haknya dia. Mungkin dia punya utang, punya istri, punya anak dan sebagainya. Jadi kalau tidak ada persetujuan dari anak yang dewasa, kalau anak kecil nggak bisa diambil persetujuannya. Kalau tanpa persetujuan tiba-tiba seorang ibu ngatur, dosa, haram itu. Nggak boleh dibagi, dosa. Harus segera dibagi. Baik. Dan kami ingatkan kepada semua yang ditinggal oleh suami. Ibu-ibu muda misalnya punya anak, ketahuilah anak yatimmu harus kau jaga hartanya. Jangan sampai lupa membagi, tak taunya hartanya habis oleh ibunya. Yang disikat adalah harta anak yatimnya sendiri. Apalagi di saat berkeinginan untuk menikah lagi dan sebagainya. Kalau tidak tahu bagaimana suaminya nanti. Alangkah banyaknya kejadian seorang wanita setelah menikah dengan laki-laki lain, hartanya habis, harta anak yatimnya pun hancur. Maka karena apa? Belum dibagi. Baik, seperti itu. Harus segera dibagi. Kalau tidak dibagi, hukumnya adalah haram. Karena menjadi sebab yang diambil tidak tahu duitnya siapa, rancuh hak milik itu nanti. Menunda warisan bukan sebuah kebaikan. Mempercepat pembagian waris adalah hal yang baik. Baik, ini saja. Tapi ingat, kalau ibu pengen yang membagi, kalau pengen diserahkan ke ibu, boleh-boleh saja. Tapi ingat, syarat yang menyerahkan harus orang yang sudah balik, sudah dewasa dan dengan sukarela. Wallahu a'lam bishawab.